Bismillah. Sekarang kita lanjutkan untuk docking senyawa uji terhadap reseptor yang sudah kita validasi ya. Kita cek dulu di apa itu namanya folder ligand kita ya. Intinya setiap kita melakukan docking senyawa yang beda, kita harus punya folder tersendiri ya. Jadi nggak boleh mendockingkan beberapa senyawa di satu folder. Kalau kita mendownload senyawa di folder yang sama, file yang sebelumnya akan kehapus ya, digantikan oleh file hasil docking senyawa yang baru. Jadi setiap kita mendockingkan senyawa, kita harus membuat folder kerja tersendiri ya. Ya, tadi kita folder yang kita buat folder ligand ya. Ini sudah kita preparasi tadi yang ligand.mol itu ya. Kemudian kita juga harus memasukkan ke folder ligand ini atau file autodoc 4.exe sama autogrid 4.exe sama file protein.pdbqt yang kemarin kita pakai pas validasi ya. Kita copy ke folder ligand juga. Kita cari ya. Jadi dari folder saya yang kemarin ya kita kopikan apa itu namanya protein yang pdbqt ya, protein yang pdbqt ya, mana protein ya autodox, kemudian autogrid di copy ya, kemudian file yang protein pdbqt mana ini ya, yang protein pdbqt kita kopikan ke folder ligand yang akan kita kerja senyawa ujinya. Copy, kita paste di sini. Kalau sudah ada ligand satu senyawa uji protein sama autogrid, berikutnya kita buka ini kita copy dulu ya foldernya biar kita untuk setting folder kerjanya biasa Ctrl C. Kemudian kita buka apa itu namanya autodoc-nya. Proses autodoc sama ya dengan pas validasi ya. Cuman di sini kita gridbook-nya harus sama dengan pas proses validasinya. Kita buka autodoc-nya, klik remind me later, kita besarin ya. Kita setting folder kerjanya, file, preference, set ya. Tinggal paste di sini. Kalau nggak bisa copy paste, harus diketik manual. Kita ulangi lagi, coba Ctrl, copy, Ctrl V ya. Set, dismiss ya. Sudah, setting folder kerja sudah. Kita sama prosedurnya pas validasi, kita panggil ligandnya, ligand input open ya, ligand input open ya. Ulangi lagi, ligand input open ya. Karena kita tadi ligandnya ekstensinya .mol tuh, kita ke mol tuh ya. Kita pilih ligand kita, kemudian open. Oke, ligand lagi, klik torsion, detect root ya. Ligand torsion, choose torsion, dan kemudian simpan ligand output shift as pdbqt ya. Ini ya, langsung simpan ini, langsung udah ligand.pdbqt langsung save ya. Kita cek di folder ligand udah simpan belum yang ligand ini. Tadi sudah kesimpan ligand.pdbqt. Kita kembali ke autodoc. Kita sekarang ke grid box-nya. Tekan grid, makromolekul, open. Kalau ini langsung kita pilih yang prot pdbqt karena sudah ngambil file dari yang kemarin ya. Open.
kita yes, open ya. Jadi ini muatannya pakai Guest Tiger, open. Kemudian set maps types, grid, set map types, open ligand, pilih ligandnya yang ligand.pdbqt, open. Oke, lagi grid. Sekarang kita atur gridnya. Kemudian kalau kita belum menulis ya grid box pas kita kemarin itu pas kita validasi, kita bisa lihat ya di docking kemarin. Makasih. Berikutnya kita lihat cek grid box yang kemarin kita pakai ya. Kalau saya kemarin di folder docking di file GPF yang pro GPF ya. Klik kanan, edit ya. Ini ya. 4040 sama ini ya. Ini yang kita tuliskan di di grid box yang mau kita pakai sekarang ya. Ini ya, kita tulis, kita cek 40 ya, 40 ya, 40 ini spacingnya itu spacingnya 0,375, excenternya 12. Ini harus kita rubah ya karena belum sesuai dengan yang kemarin ya. Kita kecilkan aja, ini 12.399. kemudian ya centernya min 13.752, kemudian Z centernya minus 13,546 ya. Udah ya, kita besarkan lagi ya. Kalau sudah nggak perlu nggak perlu di center only kan ya, kita langsung simpen ya, file close saving current, file close saving current, kita simpen grid output save GPF, kita kasih nama pro ya, dot GPF ya, save ya. Kita cek udah ada belum di foldernya ya, pro.gpf ya. Sekarang kita running autogridnya di CMD lewat command prompt ya. Kita buka command prompt ya, kita kembalikan ke awal ya dengan ngetik cd .2 enter, cd .2 enter ya. Kemudian tadi yang kita kita kopikan folder kita klik kanan aja, terus kita hapus yang di cd spasi ya, biar menuju program kerja kita, folder kerja kita, enter ya. Nah, ini sudah, ini folder kerja ya. Kalau sudah ini, kita langsung running autogridnya, autogrid 4.exe min p, sama ya perintahnya, min p pro.gpf min l pro.glk, langsung enter. Kita sambil cek ya, ini kan di folder ligandnya udah ada penambahan, berarti sudah benar dan sudah selesai. Kalau udah, kita preparasi untuk pekerjaan dockingnya. Preparasi untuk docking makromolekul set rigid file name, pilih proteinnya, open
kemudian docking ligand open, docking ligand open, pilih liganya open, accept, kemudian docking ya. Set parameter genetic algorithm, ini disamain ya, nggak ada yang dirubah, terus accept ya. Docking parameter accept, terus kita simpan docking output lamakian, kita simpan dengan format .dpf pro.dpf save ya. Kita cek udah ada belum di folder kerja kita pro.dpf, udah ada ya. Sekarang kita running di command prompt yang tadi ya. Ini ya, ini command promptnya ya. Running autodoc-nya autodoc 4.exe spasi min-p spasi file dpf-nya pro.dpf spasi min-l spasi pro.dlg ya. Sama dengan perintah-perintah docking yang kemarin-kemarin. Kita langsung enter aja ya, autodoc 4.exe spasi min-p spasi file dpf-nya spasi min-l spasi file output yang kita buat, enter ya. Kita cek pro.glg sudah ada belum ya, ini sudah ada. Kalau mau ngecek tinggal dicek aja dia sudah running belum, pakai notepad, klik kanan edit notepad ya. Ini ya file DLG-nya, dia berarti sedang running ya, sedang running, dia baru running ke 1 ya. Sekarang kita tunggu sampai run 10 ataupun proses dockingnya selesai. Berkerja ya, ini sudah selesai ya, sudah kembali ke folder kerja, berarti dia sudah selesai. Kita cek file pro DLG-nya sudah selesai belum di kerjanya. Lihat, kalau sudah sampai ya ditarik, kalau sudah sampai di paling bawah sudah menunjukkan ini autodoc 4.exe successful completion ya. Ini jadi dia butuh waktu 9 menit ya, 10 detik ya. Kemudian untuk ke tabel histogramnya kita tekan Ctrl terus tekan F ya, Ctrl ditekan ya, Ctrl ditekan terus F ya. Histo, ketik histo find next ya. Ini berarti binding energi yang kita dapat ya. Ini binding energinya yang paling rendah berarti minus 7,09 ya. Dan kita harus ambil file PDB-nya, ntar di autodoc di run ke 7. Ini harus diingat ya. Jadi binding energi terendah dia ada di run ke 7 ya. Ini harus kita ingat untuk mengambil file PDB-nya di run ke 7. Kita kembali ke autodoc. Kita kembali ke autodoc-nya. Oh, ternyata sudah ketutup. Kita buka lagi ya, buka lagi autodoc-nya. Kita tunggu
Autodoc-nya ternyata tadi ketutup. Kita setting lagi ya, karena tadi ketutup, terus kita setting awal lagi ini ya, folder bacanya. Terus langsung kita buka lewat analyze ya, file dockingnya ya, analyze, docking, open ya, ProDLG nya kita buka. Oke, analyze makromolekul ya, kita open, analyze makromolekul, open proteinnya, langsung kebuka gitu ya. Kemudian analyze conformation, play, kita klik tombol ini, kita taruh bawahnya, kemudian source biar kelihatan energinya. Tadi kan di run ke-7 ya, kita ketik ini aja, yang mau kita ambil yang terbaiknya di run ke-7, 7, ketik 7, enter ya. Ini jadi data di run ke-7 ya, ini banding energinya ini ya, minus 7,09 ya. Kemudian konstanta inhibisinya ini 6,39, satuannya mikromolar ya. Ini ya, kita cek ya. Kita cek di folder tadi ya. Coba samakan .dlg ya, buka lagi, ini run ke-7 ya. Kalau data di sini sebenarnya bisa juga kelihatan berapanya sama di run ke-7. Kita lihat di run 7, ini run ke-10 ya. Jadi kita run ke-7 ya, ini ya, kita run ke-7 ya. Ya, ini data ini tuh sama ada yang di Autodoc ya, banding energinya ya, kemudian konstanta inhibisinya, kemudian ini energi intern, ini data-data yang juga ada di Autodoc-nya ya. Ini ya, biasanya minimal banding energinya ya, kemudian konstanta inhibisi sama run keberapa ya, itu ya. Terus kita ambil file PDB terbaiknya, ini write complex ya, write complex ya. Saya tulis bebas namanya, saya tulis saja terbaik pdb ya, terbaik.pdb ya, esensinya .pdb ya, jangan pdb gede. Kalau pakai ini kita nggak akan kebaca di discovery ya, jadi terbaik.pdb shift. Sekarang kita lihat di exploring ya, udah ada belum terbaik, mana terbaik, ini sudah ada ya, berarti kita langsung buka di discovery, klik 2 kali langsung aja, dia akan buka ke discovery untuk visualisasi. Ini ya, discovery. Kalau kita pengen rubah secara manual ya, backgroundnya ya, backgroundnya biar putih, kita tekan display style ya, grafik ya, backgroundnya kita ganti putih ya. Ini merubah background manual biar jadi putih ya. Ini ya, kita lihat show 2 dimensi diagramnya ya, biar tahuan ikatan-ikatan apa sama aminonya apa. Show 2D ya, ini ya. Kalau mau di besarin, ini tinggal di snipingnya. Kemarin kita crop gambarnya pakai sniping aja ya, pakai sniping tool ya, klik aja ya, kemudian kita simpen ya, as ya, di foldernya kita edikan ya, 2D ya, 2D ya, save ya. Jadi ntar yang kita rekap ini, yang kita rekap ya,
besarinya sama ya, pakai mouse. Kalau kurang besar pakai mouse scrollnya ya. Jadi hidrogennya ada berapa, menunya berapa yang ada ikatan hidrogen ya, ini tinggal dibaca di keterangannya di sini ya, gitu ya. Itu. Kemudian sama kalau mau di 3 dimensi yang hidrofobiknya ya, tinggal klik ini disamain sama tampilan yang seperti pas validasi ya. Ya. Kalau biar ada ligan interaksinya juga nggak apa-apa, klik ini ligan interaksi ya. Kemudian script, visualization, publication ya, biar tampilan untuk kualitas publikasi. Script, visualization, publication ya. Ya, ini ya. Ini biar tampilannya sama dengan kemarin ya, terserah ya. Prinsipnya kalau visualisasi terserah kita mau menampilkan gambar apa aja ya, kalau ada gambar apa aja ya, gitu ya. Ini tampilannya ya. Ini tampilan ya, tinggal kita tadi sama aja dengan kalau kita pengen gambar ini tinggal di snapping aja ya. Tinggal di snapping tool lagi sama juga, tinggal di snapping tool aja ya, tinggal di snapping tool ya. Shift S sama disimpan ya, itu ya. Makasih atas perhatiannya ya, mulai dari preparasi docking sampai visualisasi likan. Prinsipnya sama ya, proses docking itu prinsipnya gridbox-nya yang kita tulis di pas docking senyawa uji atau likan uji harus sama dengan pas validasi ya. Jadi kita buka file GPF-nya untuk diketikkan di pas kita docking senyawa uji. Itu, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.